Mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, kami percaya Tuhan hadir bersama dengan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mempersiapkan setiap hati kami untuk renungan yang Tuhan ingin berikan kepada kami. Sehingga biarlah renungan ini menjadi kekuatan dan juga kebenaran dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, mengurapi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema upah orang percaya dan bekerja. Jadi setiap orang pasti ada upahnya. Ya. Saat dia bekerja pasti dia mendapatkan upah. Begitupun juga saat dia melakukan sesuatu yang jahat pun juga ada ganjarannya, ada upahnya. Sehingga apapun yang kita lakukan di dunia ini ada upahnya. Contohnya, firman Tuhan mengatakan upah dari dosa adalah maut. Ganjaran orang yang rendah hati adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Dan juga orang yang tinggi hati, maka dia sudah mendahului kehancuran. Artinya setiap apa yang kita lakukan pasti ada upahnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, Saudara, apa yang menjadi perbuatan kita, apa yang kita lakukan di dunia ini, itu sangat berpengaruh kelak pada kekekalan kita. Bahkan kadar dari upah itu pun ada. Firman Tuhan di dalam Lukas mengatakan bahwa orang jikalau dia mengetahui kebenaran, tetapi dia tidak melakukannya, maka pukulannya itu akan lebih besar. Tetapi kalau dia tidak tahu kebenaran, lalu dia melakukan kesalahan, pukulannya lebih kecil. Artinya upah kecil, upah sedang, upah besar pun ada ukurannya. Nah, semuanya itu kenapa Tuhan berikan? Ya, karena itulah bicara tentang keadilan Tuhan. Bicara juga tentang kasih Tuhan terhadap kita. Jadi ini saudara tetap ada di dalam kehidupan kita, bicara tentang upah. Mari kita lihat dulu firman Tuhan di dalam Matius 20 ayatnya pertama sampai dengan ke-6. Ini bicara tentang upah orang percaya. Percaya kepada Kristus Yesus, ya. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Nah, Bapak Ibu Saudara, kisah ini atau perikop ini bicara tentang upah orang yang percaya. Ya. Saudara, dikatakan Tuhan pemilik itu adalah Allah. Kebun anggur itu bicara tentang kerajaan sorga. Kalau bicara tentang 1 dinar itu adalah bicara tentang keselamatan bagi orang yang percaya, Bapak Ibu. Sehingga kalau kita bicara tentang percaya kepada Tuhan, itu bicara tentang keselamatan. Upah orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu diselamatkan. Sehingga kalau kita dipanggil, ya tadi dikatakan ada yang pagi-pagi benar, ada yang dikatakan pukul 9, pukul 12, pukul 3 siang, dan bahkan ada yang sore, itu bicara saat kita dipilih Tuhan, ya, Tuhan yang mencari, dia berinisiatif. Orang-orang yang nganggur, pekerja-pekerja itu adalah orang-orang liar, orang-orang dunia, orang-orang yang tidak punya tujuan, orang-orang yang tidak punya kehidupan. Itu Tuhan berinisiatif mencari dia. Sehingga meskipun dia ditemukan waktu dia awal-awal, dia percaya Tuhan sejak dia kecil, itu bicara tentang ditemukan awal. Ada yang ditemukan pukul 9 dan 12 dan seterusnya. Mungkin masa remaja dia ditemukan. Ada yang saat dewasa.
ada yang saat mungkin setelah dia menikah, ada yang masa tuanya. Dan pada saat akhir pun, saat dia di ICU, ya, saat dia sakit, dia baru menerima Tuhan, maka hasilnya sedinar, yaitu keselamatan, semua sama, pukul rata sama. Sehingga dari sini kita tahu bahwa keselamatan itu datangnya dari Tuhan, inisiatif Tuhan yang mencari kita, bukan karena jerih payah kita. Sehingga waktu kita mungkin sudah Kristen dari kecil, saat kita remaja, saat nanti akhir hidup kita, maka semua itu akan diselamatkan. Tidak ada bedanya, Bapak Ibu. Jadi bicara tentang ini, bicara tentang upah keselamatan. Kita lihat ayat yang ke-13-nya dan 17 sampai dengan ke-15. Kira-kira pukul 5 petang, tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Nah saudara, untuk Tuhan memilih siapa diselamatkan itu adalah hak sepenuhnya Tuhan. Tidak ada satupun ya usaha manusia yang dia berhak untuk menerima keselamatan itu. Dia mau mencari Tuhan bagaimanapun, kalau Tuhan tidak memilih dia, maka tidak akan diselamatkan. Itulah bicara tentang upah orang percaya. Yang kedua adalah upah orang yang bekerja. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Matius 6, ayatnya yang pertama sampai dengan keempat. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapakmu yang di sorga. Ayat yang kedua. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Bapak Ibu garis bawahi kata upah di sana ya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kata membalas itu juga digaris bawahi. Nah Bapak Ibu, setiap apa yang kita lakukan, Tuhan katakan engkau akan mendapat upahnya. Jikalau kita melakukan kegiatan agama kita, ya entah itu ke gereja, melakukan hal-hal saudara, lalu diketahui orang, lalu dipuji orang, maka kita sudah mendapat upahnya. Tetapi kalau kita melakukan sesuatu seperti kita memberi sedekah, lalu kita melakukan pelayanan dengan tulus dan murni, maka Bapa di sorga akan membalasnya. Di dalam terjemahan Inggris memang itu sama-sama ditulis dengan kata rewards. Tetapi di terjemahan asli itu dibedakan. Kata upah itu ditulis dengan kata mistos, upah kerja. Seperti orang yang bekerja akan mendapatkan gaji. Ya. Tetapi kata membalas di sana, di dalam terjemahan asli ditulis dengan kata apodidomi. Yang artinya saudara itu dititipkan untuk dikelola. Kalau saya boleh gambarkan seperti kita berinvestasi. Kita tidak langsung menerima upahnya, tetapi kita titipkan kepada Tuhan untuk kita diberikan kelak saat kita jatuh tempo. Nah itulah saudara upah kalau kita bekerja. Kalau kita melayani, lalu kita mendapat pujian, maka kita sudah menerima upahnya. Upah kerja itu dipuji orang, ya. Kalau kita melayani, lalu kita mendapat sesuatu imbalan, itu kita sudah terima upahnya di bumi. Dan itu memang sudah diberikan upahnya. Memang ada upahnya. Itu mistos, upah kerja. Nah hari ini kalau kita melayani, kita menjadi orang yang beragama, lalu kita ingin dipuji orang, lalu kita ingin dilihat orang, kita menerima upah tersebut, ya sudah kita terima. Itu juga tidak jelek, itu bagus juga.
Tapi kalau itu yang kita kejar, kelak kita tidak akan pernah menerimanya di sorga. Tetapi kalau kita mengerjakan dengan tulus, dengan murni, ya, sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya. Tetapi kalau memang dia terima gaji, ya silakan saja. Tapi motivasinya itu bukan untuk hal tersebut, tapi untuk Tuhan, untuk dipuji Tuhan, untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka itu sama seperti kita sedang menitipkan, ya, upah kita kepada Tuhan di sorga untuk dikelola. Kelak jatuh tempo, ya, saat kita kembali kepada Tuhan, Tuhan datang kedua kali, maka Tuhan akan memberikannya kepada kita. Nah, jadi Bapak Ibu, upah orang percaya itu bicara tentang keselamatan. Saat kita percaya, kita menerima 1 dinar, itu pukul rata semua sama. Saudara mau percaya Tuhan waktu kecil, remaja, saat sudah nikah, ya, saat terakhir kita mau meninggal, kita baru percaya Tuhan, Tuhan akan memberikan 1 dinar. Upahnya semua sama. Itu haknya Tuhan. Tetapi setelah kita percaya, kita bekerja bagaimana kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, mencari pujian manusia atau mencari pujian Tuhan, itu menentukan upah kita. Kalau kita mencari pujian manusia dan hanya mengejar upah di dunia, kita juga sudah dapat di dunia. Kelak kita tidak dapat di sorga. Tapi kalau tujuan kita mencari pahala di sorga, maka kerjakan itulah dengan sungguh-sungguh murni kepada Tuhan. Dan ini menjadi satu catatan yang sangat penting, Bapak Ibu. Karena ini mempengaruhi kinerja kita. Makanya kalau ada orang punya ideologi bahwa kalau ikut Tuhan tidak perlu bekerja, ikut Tuhan cukup percaya saja, ya setelah itu selesai, itu akan mempengaruhi kinerja dia di dalam melayani Tuhan. Kalau dia katakan semua itu sama, sehingga ya toh ngapain saya kalau begitu bekerja bagi Tuhan, ngapain saya sungguh-sungguh sama Tuhan, ya cukup percaya toh selamat, selesai. Bahkan ada yang berpikiran bahwa sekali selamat tetap selamat. Kalau setelah percaya saya nggak perlu lagi hidup baik, nggak perlu lagi menjaga keselamatan saya, nggak perlu lagi berupaya untuk tetap hidup di dalam Tuhan, hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga ideologi tersebut akan mempengaruhi bagaimana dia bertindak berbuat. Kenapa saya katakan ideologi? Karena ini idenya sendiri. Ideologi itu apa yang dia yakini, apa yang dia pandang. Ya, baik itu yang baik, baik yang itu yang buruk, itu ideologi. Tapi kita percaya kalau sesuatu yang datangnya dari Tuhan, itu bicara tentang teologi, datangnya dari Tuhan. Nah, melalui firman Tuhan, yang kita lihat bukan hanya secuplik atau sebagian, tapi kita harus melihat seutuhnya, sehingga kita melihat gambaran dari Tuhan. Bahwa orang yang percaya itu akan menerima keselamatan upahnya. Tetapi orang yang bekerja, dia juga akan menerima bayaran atau upah. Ya, baik itu di bumi dia sudah terima, atau kelak yang di sorga. Kitalah yang mencari apa yang bicara upah di sorga. Nah, Bapak Ibu, itulah upah bagi orang percaya dan upah bagi orang yang bekerja bagi Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah firman Tuhan itu menjadi kekuatan buat kami. Dan biarlah Tuhan renungan ini mengembalikan keyakinan kami bahwa saat kami menerima Tuhan, maka upah kami adalah keselamatan, sorga itu sendiri. Dan saat kami bekerja bagi Tuhan, maka upah kami kelak akan kami terima daripada Tuhan, yaitu pahala yang Tuhan sudah sediakan di sorga kelak. Oleh karena itu Tuhan, kami mau bekerja dengan murni, dengan tulus kepada Tuhan, dengan sungguh-sungguh bekerja dengan keras untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan hari ini jikalau kami yang datang di tempat ini dengan masalah, pergumulan, letakkan tanganmu di dadamu, percayalah bahwa Tuhan akan menolong, memberikan kekuatan. Apa yang menjadi pergumulan kami, yaitu ekonomi, perjodohan, masa depan kami, apapun itu percayalah, taruh di tangan Tuhan, maka Tuhan akan merancang, merencanakan sesuatu yang baik. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat di dalam kehidupan kita. Jikalau engkau sakit, tumpangkan tanganmu pada bagian yang sakit, percayalah
Tuhan akan menyembuhkan dan memberikan kekuatan kepada kita. Dan Tuhan juga memberikan hikmat kepada kita, sehingga kita bisa memperoleh kesembuhan itu. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jikalau Bapak Ibu Saudara masih memerlukan pelayanan konseling, bisa menghubungi nomor yang tertera di layar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.